selaku mentor di Tilok SDN 01 Jatiroyong, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K di Tilok SDN 01 Jatiroyong. Perkenalkan, saya Rani Dawati, salah satu peserta orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di SDN 01 Jatiroyong, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Angkatan 9. Pak, lanjut. Langsung saja ya Bapak Ibu, untuk beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan yang pertama maksud dan tujuan diadakannya orientasi P3K, yang kedua nilai dan etika OPD, yang kedua dan yang ketiga rencana kerja, dan yang terakhir penutup. Next Pak. Yang pertama maksud dan tujuan orientasi P3K. Apa sih? Kenapa harus ada orientasi P3K? Ini berdasarkan surat edaran BPSDM pada tanggal 17 Februari tahun 2023 dengan nomor sekian. Ini Bapak bisa dibaca. Maksudnya adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasinya. Kemudian tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya Pak, adapun visi dan misi SDN 01 Jatiroyong adalah visinya terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, disiplin dan berprestasi. Adapun misinya di sini ada 5. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan siswa berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, membiasakan berdisiplin. Keempat, meningkatkan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Next Pak. Selanjutnya rencana kerja P3K selama 5 tahun. Nah, di sini selama 5 tahun saya akan membuat 3 rencana kerja. Yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran dengan membuat media pembelajaran yang inovatif interaktif. Salah satunya adalah membuat game edukatif interaktif. Ini saya lakukan pada tahun ke-1, ke-2, dan ke-3. Kemudian kegiatan yang kedua adalah merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini saya lakukan di tahun pertama, tahun ke-1. Yang ketiga, mengaplikasikan model pembelajaran inovatif berbasis PPK dalam setiap pembelajarannya. Ini saya laksanakan pada tahun ke-4 dan ke-5. Nah, untuk ketiga rencana kerja ini saya sesuaikan dengan kondisi yang dihadapi pada kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya Pak. Operator ini. Di sini saya akan menampilkan matrik untuk rencana kerja. Yang pertama untuk tahun kontrak pertama, dengan kegiatan melakukan inovasi pembelajaran dengan membuat media pembelajaran yang inovatif interaktif. Nah, salah satunya adalah membuat game edukatif interaktif. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan inovasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk melakukan inovasi pembelajaran. Ketiga, mencari referensi aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran inovatif interaktif. Kemudian yang keempat, mengikuti pelatihan-pelatihan dalam membuat game edukatif interaktif. Untuk output hasilnya ada 2, yaitu yang pertama saya mendapatkan referensi aplikasi yang digunakan untuk membuat game edukatif interaktif. Yang kedua, saya dapat mengikuti pelatihan-pelatihan dalam membuat game edukatif interaktif. Kemudian untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama ada kolaboratif. Di sini saya melakukan diskusi bersama kepala sekolah terkait inovasi pembelajaran.
Dan yang kedua ada adaptif. Di sini saya mencari referensi aplikasi di internet terkait inovasi pembelajaran. Untuk masih di tahun kontrak yang pertama, tahun ke-1, kegiatan yang kedua adalah merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, memahami proyek penguatan profil Pancasila. Yang kedua, menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Di sini saya menyiapkan SD saya, SDN 01 Jatiroyo. Kemudian yang ketiga, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengelola proyek penguatan profil Pancasila. 5. Mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun output hasilnya, saya dapat merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, saya dapat menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, di sini ada kolaboratif, yaitu di sini saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah di satuan pendidikan terkait rancangan proyek penguatan profil Pancasila. Kemudian ada adaptif. Adaptif di sini saya memilih topik-topik yang disesuaikan dengan tema dan kondisi lingkungan sekolah untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Pak. Kemudian masuk ke tahun kedua dan tahun ketiga. Untuk tahun kedua dan ketiga ini masih dengan kegiatan yang sama, yaitu melanjutkan rencana kegiatan di tahun pertama, tetapi dengan output hasil yang berbeda. Untuk output hasilnya di tahun kedua ini, saya dapat membuat game edukatif interaktif dengan aplikasi Wordwall dan Wisi. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya ada adaptif. Di sini saya dapat membuat game edukatif interaktif yang disesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian untuk tahun ketiga, ini masih kegiatannya masih dilanjutkan dari tahun pertama dan kedua dengan output hasil, yaitu mengenalkan dan menerapkan game edukatif interaktif pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Untuk penerapan nilai berakhlaknya ada adaptif, yaitu saya menerapkan game edukatif interaktif pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Next Pak. Selanjutnya di tahun kontrak keempat dan kelima. Untuk tahun kontrak keempat dan kelima kegiatannya masih sama. 2 tahun ini kegiatannya sama. Yang kegiatan di tahun keempat yaitu mengaplikasikan model pembelajaran inovatif berbasis TPAJK dalam setiap proses pembelajaran. Untuk output hasilnya tahun keempat yaitu guru memulai membiasakan, di sini baru memulai membiasakan penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TPAJK. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, di sini ada adaptif, yaitu saya menerapkan model pembelajaran inovatif berbasis TPAJK dalam setiap proses pembelajaran. Untuk tahun kelima, tahun yang terakhir, ini lanjutan dari tahun keempat. Adapun output hasilnya itu berbeda, yaitu pertama, guru terbiasa menerapkan model pembelajaran. Yang tadi keempat itu mulai membiasakan, dan yang kelima sudah terbiasa menerapkan model pembelajaran inovatif berbasis TPAJK. Kemudian yang kedua, peserta didik mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Untuk nilai-nilai berakhlaknya, saya menerapkan model pembelajaran inovatif berbasis TPAJK dalam proses pembelajaran. Ini masuk ke adaptif. Selanjutnya Pak. Ya, terakhir penutup. Nah, diharapkan dengan adanya rencana program yang sudah saya susun, saya mampu meningkatkan kemampuan untuk membuat rencana pembelajaran yang menarik sesuai kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik dapat meningkat motivasi belajarnya dan hasil belajarnya. Saya rasa cukup sekian untuk pemaparan hasil laporan orientasi P3K yang telah saya rancang, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon masukannya dari Bapak Menteri.
Mendak dan Bapak Ibu peserta yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widowati SPDSI. Sedikit sekali catatannya karena sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak dari BKD tim MONEF. Bulan ini kemarin sudah baru saja lulus PPG Pak, jadi beliau sudah untuk yang ini sudah lancar sekali, dan makanya catatannya sedikit sekali. Sudah baru saja lulus kemarin Desember, sudah keluar energinya. Hanya sedikit Bu, tapi jenengan sudah kegiatannya sudah betul, tahapannya sudah banyak, ada 5 ya. Waktunya sudah betul, penerapan nilai beraranya sudah betul. Hanya 1, tolong ini kelihatannya yang enak didengar ya, merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tapi ini bukan kalimat yang baku. Proyek itu bahasa Inggrisnya proyek. Itu saja, cukup itu saja. Ini banyak sekali proyek-proyek ini, nanti bisa direvisi. Kelihatannya cukup itu saja. Ini sudah tahapannya sudah bagus, sudah minimal 3 ini dibuat 5. Baik.